Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video part yang pertama dan tidak tersinggung dengan video itu. Buat yang belum nonton video yang pertama, kalian bisa nonton dulu videonya. Kalau tidak, nanti kalian tidak akan mengerti dengan apa yang saya bahas di video ini. Linknya ada di deskripsi. Sedikit recap dari video yang pertama, menurut teori konspirasi ini, The Priory of Zion atau Biarawan Sion adalah sebuah kelompok rahasia gereja yang dibentuk oleh dinasti Capet atau The House of Capet di Prancis pada tahun 1099. Nah, mereka memiliki tugas untuk menjaga, melindungi, dan merahasiakan keberadaan keturunan Tuhan Yesus Kristus bersama Maria Magdalena. Nah, di video kali ini kita akan bantah teori tersebut. Dimulai dengan beberapa poin, dan kita akan mulai dengan Maria Magdalena. Kalau sudah, mari kita mulai video pembantahan teori The Priory of Zion. Okay, boys, here we go. Audio Jungle. Audio Jungle. Bagi yang tidak tahu, Santa Maria Magdalena adalah seorang tokoh Alkitab yang mengikuti Tuhan Yesus selama ia berkarya di dunia ini. Di Alkitab sendiri, Santa Maria Magdalena pertama kali disebutkan terlibat dalam karya pewartaan Tuhan Yesus di Injil Lukas bab yang ke-8 ayat yang kedua, yang berbunyi, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Sedangkan penampilan terakhirnya ada pada Injil Markus bab yang ke-16 ayat yang ke-9. Dan ini adalah bunyi ayat tersebut. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Kalau dilihat dalam cerita Alkitab, setelah peristiwa Yesus diangkat ke surga, tidak dijelaskan lagi bagaimana Santa Maria Magdalena melanjutkan hidupnya. Tetapi tenang, setidaknya ada sebuah desas-desus yang dipercaya bersumber dari gereja perdana, yang mengatakan bahwa Santa Maria Magdalena menemani Santo Yohanes Rasul menyebarkan hukum kasih yang dibawa Tuhan ke Efesus. Nah, teori ini bisa dipercaya karena berasal dari kelompok yang menyaksikan kejadian saat itu. Berbeda dengan legenda Rennes le Chateau yang berjarak 4.627 km dari Yerusalem. Itu pun kalau kita tarik garis lurus. Nah, kalau ada pertanyaan, itu kan hanya teori, tidak jauh berbeda dengan legenda Rennes le Chateau. Bisa saja teori itu tipuan. Saya jawab, oke, Anda benar. But what if I tell you there are 2 history records that support this theory? First, catatan tertua mengenai penyebaran ajaran Kristiani di Prancis terjadi pada abad kedua Masehi, dan itu pun terjadi di Lyon. Dan fakta yang kedua adalah orang-orang Prancis mulai benar-benar percaya dengan ajaran Kristiani pada abad yang kelima, yang ditandai dengan peristiwa pembaptisan Clovis yang pertama, yang sebelumnya menganut paganisme. Nah, dari 2 fakta tadi kita bisa tahu bahwa kemungkinan eksistensi Santa Maria Magdalena di Prancis sangat kecil, karena penyebaran ajaran Kristen terjadi tanpa campur tangannya, dan juga tidak ada catatan yang mengatakan bahwa dia pernah ada di Prancis. Nah, sekarang mari kita bahas kenapa Santa Maria Magdalena bisa masuk ke dalam teori konspirasi ini. Kenapa dia bisa dikatakan sebagai istri dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, alasannya adalah karena ada 2 dokumen yang menyatakan kedekatan Santa Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus. Nah, kedua dokumen itu kemudian dikategorikan dan disebut sebagai Injil oleh para sejarawan. Dokumen yang pertama adalah Injil Maria, yang ditemukan pada abad yang ke-19, tepatnya pada tahun 1896 di Kairo, Mesir. Nah, Injil ini mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah satu-satunya murid yang pantas menyebarkan ajaran Tuhan Yesus. Injil ini sangat kontroversial karena dikatakan bahwa Maria memimpin 12 rasul pergi bersama-sama menyebarkan ajaran Kristiani. Sedangkan pada kenyataannya, para rasul membagi diri mereka ke dalam beberapa kelompok dan pergi secara terpisah untuk menyebarkan hukum kasih. Contohnya saja, Yohanes yang pergi ke Efesus, Thomas yang ke Persia,
Simon orang Zelot yang ke Mesir, dan masih banyak lagi. Tapi beruntungnya, berdasarkan penanggalan karbon, Injil ini kemudian diketahui ditulis pada abad yang ke-5 Masehi, yang tentu saja langsung membantah keaslian isinya. Dokumen yang kedua adalah Injil Filipus, yang mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah istri Tuhan Yesus, dan juga Tuhan sangat menyayanginya. Injil ini juga ditemukan di Mesir pada tahun 1945, tahun kemerdekaan negara kita. Nah, Injil ini adalah salah satu yang menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan, karena Injil ini juga merupakan Injil kedua yang ditemukan di Mesir dan menggunakan bahasa Yunani. Dan seperti yang kalian tebak, Injil ini menjadi salah satu bahan yang memperkuat teori Maria Magdalena adalah istri Tuhan Yesus, dan tentu saja memperkuat teori tentang Holy Blood dan Holy Grail. Namun untungnya, kembali lagi dengan majunya teknologi penanggalan karbon dan ilmu arkeologi itu sendiri, akhirnya sejarawan berhasil membantah kebenaran isi dari Injil ini, karena sudah dipastikan kalau Injil ini ditulis pada abad ke-4 Masehi. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan keempat Injil yang sekarang dipakai? Kapan Injil-Injil itu ditulis? Mungkin saja Injil-Injil itu menyembunyikan cerita yang ditulis oleh Injil Maria dan Injil Filipus. Teman-teman, bukan rahasia lagi kalau Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius dalam 15 tahun karya pengutusannya. Injil Markus ditulis pada tahun 64-67 Masehi dan ditulis oleh Markus yang disebut juga Yohanes, teman Santo Paulus. Sedangkan Injil Lukas ditulis pada tahun 80-85 Masehi oleh teman Santo Paulus yang lain, dan Injil Yohanes ditulis pada tahun 40 Masehi oleh Rasul Yohanes. Jadi, kebenaran isi dari 4 Injil tersebut sangat bisa dipertanggungjawabkan. Karena orang yang menulisnya saja sudah jelas, 2 diantaranya adalah Rasul dari Tuhan Yesus sendiri, dan 2-nya lagi merupakan teman Santo Paulus. Selain itu, waktu penulisannya juga berdekatan dengan peristiwa pewartaan hukum kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Good old Merovingian family. The truth is, nama Merovingian memang berasal dari nama Merovek, ayah Childeric yang pertama. Tapi kebenaran bahwa Pharamond adalah kakek dari Merovek tidak terbukti sampai sekarang. Dan ada fakta menarik, di mana salah satu nilai yang membedakan Merovingian dengan dinasti yang lain pada saat itu adalah mereka tidak pernah mengakui bahwa mereka adalah keturunan dewa-dewi ataupun Tuhan. Mereka justru meyakini bahwa mereka adalah keturunan makhluk laut yang disebut Quinotaurus. Dan mereka baru mengenal iman Kristiani pada abad yang ke-5 dengan dibaptisnya Clovis yang pertama, penguasa kedua mereka, di mana sebelumnya mereka adalah suku yang menganut paganisme dan ikut membantai orang-orang yang menyebarkan ajaran Kristiani di France, nama Prancis saat itu. So, if the conspiracies believe that Pharamond and his family are the descendant of Jesus Christ and Mary Magdalene, I think it will be messed up to become a Christian after your great-grandfather and your great-grandmother died almost 5 centuries ago. With this, dengan ini, seharusnya kita sudah bisa menyimpulkan kalau garis keturunan Merovingian terbukti tidak berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu juga dengan garis keturunan yang bersumber dari Merovingian, seperti Carolingian dan juga Capet di video pertama. So I think we're done here too. Let's move to the priory of Zion itself. Tahun 1099, di masa Perang Salib yang pertama, Raja Kerajaan Yerusalem yang pertama yang bergelar Godfrey of Bouillon mendirikan sebuah organisasi rahasia berkedok Ordo Our Lady of the Mount Zion di Bukit Sion, Yerusalem. Ordo ini bertugas untuk menjaga keturunan dinasti Merovingian yang dipercaya merupakan garis keturunan murni dari Tuhan Yesus Kristus. Ordo ini sudah bertugas sebagai pengawal rahasia monarki Prancis selama berabad-abad. Tapi bohong. Teman-teman, semua peristiwa yang saya bacakan tadi atau saya sebutkan tadi adalah sebuah klaim sepihak dari Pierre Plantard pada tahun 1960 sebagai alasan untuk melambungkan nama organisasi yang baru didirikannya pada tahun 1956 di kota Annemasse, Prancis. Saya minta maaf kalau saya salah menyebutkan nama tempat karena baca Prancis susah. Mari kita lanjut.
Nama organisasi itu adalah The Priory of Zion, yang merupakan sebuah organisasi yang menyediakan perumahan murah di Annemasse dan bahkan sering mengkritik pemerintah Prancis melalui jurnalnya yang berjudul Circuit. Yap, teman-teman, The Priory of Zion yang sebenarnya baru didirikan pada tahun 1956 oleh seorang juru gambar yang bernama Pierre Plantard. Dan apakah kalian tahu nama lengkap dari Pierre Plantard ini? Nama lengkapnya adalah Pierre Plantard de Saint-Clair. You guys ring a bell? Sophie Saint-Clair? Masih tidak ingat? Da Vinci Code? The Last Descendant of Jesus Christ? Oke, kita lanjut. Sebenarnya ada satu hal yang lucu dari klaim sepihak Pierre Plantard ini, yaitu penggunaan nama Godfrey of Bouillon. Teman-teman, Godfrey of Bouillon adalah seorang biarawan dan sekaligus kesatria perang dari Ordo Makam Suci Yerusalem. Dan buat yang tidak tahu, seorang biarawan di dalam gereja tidak boleh memiliki dua ordo sekaligus, karena mereka terikat pada kaul yang sudah mereka ikrarkan saat bergabung dengan ordo mereka. Dan dalam kasus Godfrey of Bouillon, dia adalah pendiri dari Ordo Makam Suci Yerusalem. Dia tidak mungkin mengingkari ikrar kaulnya dan mendirikan ordo lain yang tugasnya sangat-sangat berbeda dari ordo lamanya. Bahkan kadang-kadang terdengar like, apa ini, cok? Kalian bisa nilai sendiri. Bahkan meskipun Godfrey of Bouillon adalah penguasa Yerusalem, dia tidak bisa seenaknya membuat ordo baru dan langsung aktif dan langsung bertugas, karena keaktifan dari sebuah ordo ditentukan oleh paus yang berkuasa saat itu. Selain itu, kalau dipikir-pikir lagi, sedikit tidak masuk akal kalau Godfrey akan menuruti perintah Philip yang pertama dengan alasan bahwa Philip adalah keturunan Tuhan Yesus. Teman-teman, Ordo Makam Suci Yerusalem adalah salah satu ordo perang salib, di mana banyak sekali biarawan, banyak sekali kesatria yang mati di medan perang untuk mempertahankan iman terhadap Tuhan Yesus dan mempertahankan keyakinan mereka bahwa Tuhan Yesus itu suci. Terus tiba-tiba muncul Philip yang pertama bilang, saya keturunan dari Tuhan Yesus, bisa langsung dipenggal itu orang. Dan agak tidak masuk akal kalau Godfrey bisa setuju. Sama saja kayak dia tidak menghargai pengorbanan dari teman-teman dia yang sudah gugur di medan perang. Makanya agak sedikit aneh pernyataannya Pierre Plantard ini. Kita lanjut. Pierre bahkan menambahkan bahwa dia adalah keturunan terakhir dari dinasti Merovingian yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yang bahkan pengakuannya ini dilengkapi dengan dokumen Les Dossiers Secrets yang dikirimkan ke Perpustakaan Nasional Prancis pada tahun 1975, yang juga sudah kita bahas kontennya di video yang pertama. Teman-teman, ternyata Les Dossiers Secrets adalah sebuah dokumen abal-abal yang ditulis oleh Pierre Plantard. Bahkan untuk memunculkan elemen of surprise ataupun elemen yang seperti benda-benda berumur itu, pecahan-pecahan dari dokumen Les Dossiers Secrets ini ditanam di beberapa tempat, dan yang menanamnya adalah orang-orang suruhan dari Pierre Plantard. Dan mereka juga merupakan orang-orang yang menggali kembali dokumen yang sudah mereka tanam, lalu dikumpul kembali dan dikirim secara bertahap ke Perpustakaan Nasional Prancis. Bahkan Philippe Toscan du Plantier, tokoh yang menandatangani dokumen itu, dinyatakan sebagai tokoh palsu dan karangan dari Pierre Plantard. Nah, kelakuan Pierre Plantard yang seolah tidak berpikiran panjang ini ternyata dinilai sangat berbahaya oleh seorang sejarawan yang bernama Frédéric Lanoir. Dia mengatakan bahwa dokumen ini sangat berbahaya karena jika dilihat, hampir semua peristiwa sejarah yang ada di dokumen itu benar, dan bahkan bisa saja menjadi buku sejarah yang baru, terutama untuk negara Prancis dan juga di sekolah-sekolah Katolik. Namun untungnya, mereka berhasil melakukan penelitian lebih lanjut. Beberapa bukti yang akhirnya bisa dibantah adalah saja kasus dari Leonardo da Vinci. Di dokumen itu dikatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Knights Templar, sedangkan Leonardo sendiri lahir setelah Templar sudah dibubarkan. Rentan waktu antara dia lahir dan pembubaran Templar sendiri itu sekitar 140 tahun. Nah, setelah mendengar ini pasti nanti ada salah satu orang di komen yang bilang, Templar itu masih ada sampai sekarang.
mereka itu menjelma jadi Illuminati, elit global, dan bla 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 bla. Buat kalian yang mau komen kayak begitu, saya cuma mau bilang, nonton itu Flat Earth 2002 sana, jangan nonton ini video. Kita lanjut lagi. Pasti ada pertanyaan, kenapa Pierre Plantard membuat klaim frontal seperti itu? Klaim yang bisa saja menimbulkan kericuhan di seluruh dunia jika saja para ahli tidak melakukan penelitian dengan serius. Teman-teman, alasannya ternyata sungguh menyedihkan. Alasan Pierre melakukan semua ini adalah karena dia merasa kesal dengan nasibnya yang harus menjadi orang miskin dan hanya bekerja sebagai seorang juru gambar. Sebelumnya, dia bahkan pernah menulis buku tentang karangannya yang sama, namun gagal mendapatkan penerbit karena tulisannya banyak memiliki kekosongan fakta dan juga fakta pendukung. Nah, itu tadi tentang Les Dossiers Secret. Sekarang sisa satu misteri, yaitu harta yang ditemukan oleh Father Francois Berenger Saunier di Rennes-le-Château. Apa yang ditemukannya? Jawabannya tidak ada, teman-teman. Isu bahwa Father Saunier menemukan harta karun atau dokumen itu sebenarnya adalah sebuah berita palsu yang disebarkan oleh Noël Carbot untuk menutupi kegiatan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Father Saunier. Selain itu, ini merupakan sebuah strategi pemasaran dari mereka. Dan kalau kalian ingat, ada sebuah restoran yang dibangun oleh Berenger Saunier di dekat gereja Saint Mary Magdalene, dan restoran itu memakai nama Noël Carbot. Dengan adanya isu harta tadi, setidaknya akan mempengaruhi jumlah wisatawan yang datang, dan pastinya secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan restoran di desa terpencil itu. Bahkan bisa dibilang pendapatan dari isu ini terus bertahan sampai sekarang. Nah, berangkat dari fakta ini, artinya kekayaan Father Saunier tidak ada kaitannya dengan harta karun apalagi legenda. So, teman-teman, sekarang kita semua tahu kalau The Priory of Sion adalah sebuah modern fraud yang dibuat oleh beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan tertentu. So, ya, sekali lagi, saya harap tidak ada yang tersinggung dengan dua video ini, terutama buat saudara-saudara saya sesama umat Kristiani. Percayalah, usaha apa saja yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjatuhkan iman kita atau kepercayaan kita akan dibalas oleh Tuhan kita Allah Bapa di surga dengan cara yang tidak diduga-duga. Amin. Ya amin lah. Di episode selanjutnya, saya akan bahas tentang keluarga Borgia yang merupakan keluarga paling jahat di dalam sejarah gereja. So, it's the end of the line. Follow Instagram saya di @refrain_. See you on the next episode. Thank you and may God bless you and all your family.